membakar kemenyan musyrik loh Pak. Loh, belum tentu. Di Arab itu banyak orang bakar kemenyan, apalagi di Mesir ya. Seluruh masjid di Mesir itu bakar kemenyan, dupo dan lain sebagainya. Sebelum sholat itu digini-ginikan itu loh. Beluknya itu baunya harum untuk mengharum ruangan ya, untuk menghangatkan badan dan lain sebagainya. Belum tentu. Maka perbuatan yang dibarengi dengan hati niat mau menyakiti orang lain atau menyakiti benda lain ya toh, itu musyrik dalam konsepsi tasawuf. Kenapa? Karena kalau perbuatanmu benar-benar terjadi berdampak pada orang itu, maka orang itu akan menjadi susah. Orang kalau susah tidak dibersamai oleh Allah. Orang kalau suka, senang, bahagia dibersamai oleh Allah. Lek dibersamai oleh Allah berarti tauhid bersatu kan? Lek nggak dibersamai berarti musyrik, nggak bersama Allah. Alias musyrik itu apa? Merasa diri tidak bersama Allah, musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah kita masuk muhadharah yang ke-83. 83 itu apa? Apa? Al-Mutaffifin ya. Bener lah. 84 Al-Insyiqaq, 85 Al-Buruj. Ya toh. Baik. 83, 82 kemarin kita telah bicarakan sedikit tentang bagaimana sih perilaku musyrik itu seperti apa gitu. Musyrik itu kayak apa sih, you know? Musyrik. Bila perlakuanmu itu kau niati untuk menyakiti orang atau menyusahkan orang lain, maka perbuatanmu itu musyrik. Jadi perbuatan itu baru dikatakan perbuatan musyrik bila dibarengi dengan niat. Nek megur masang sesaji belum tentu. Ziarah kubur belum tentu. Semedi di bawah pohon belum tentu. Maka perbuatan musyrik itu harus dibarengi dengan niat oleh hati. Nah, apa perbuatan musyrik itu? Bila mana perbuatanmu itu kau niati untuk membuat orang lain tidak suka. Ini dalam konsepsi tasawuf loh ya. Jadi beda loh ya. Nah, kalau fikih cenderung melihatnya itu zahir-zahir. Membakar kemenyan musyrik loh Pak. Loh, belum tentu. Di Arab itu banyak orang bakar kemenyan, apalagi di Mesir ya. Seluruh masjid di Mesir itu bakar kemenyan, dupo dan lain sebagainya. Sebelum sholat itu digini-ginikan itu loh. Beluknya itu baunya harum untuk mengharum ruangan. Ya, untuk menghangatkan badan dan lain sebagainya. Belum tentu. Maka perbuatan yang dibarengi dengan hati niat mau menyakiti orang lain atau menyakiti benda lain, ya toh, itu musyrik dalam konsepsi tasawuf. Kenapa? Karena kalau perbuatanmu benar-benar terjadi berdampak pada orang itu, maka orang itu akan menjadi susah. Orang kalau susah tidak dibersamai oleh Allah. Orang kalau suka, senang, bahagia dibersamai oleh Allah. Lek dibersamai oleh Allah berarti tauhid bersatu kan? Lek nggak dibersamai berarti musyrik, nggak bersama Allah. Alias musyrik itu apa? Merasa diri tidak bersama Allah, musyrik. Atau kamu membuat orang lain supaya orang lain itu susah sehingga dia merasa tidak bersama Allah, atau jauh dari Allah, atau ditinggal oleh Allah, perbuatanmu musyrik. Paham? Apa wae? Bisa jadi kamu misalnya ada sesaji di situ,
Seperti yang lagi viral sekarang itu ya. Lalu sesajinya kamu lempar, orang gimana? Niatmu apa? Kalau niatmu ingin menyakiti orang itu agar orang itu susah, maka perbuatanmu musyrik. Jadi bukan perilaku, belum tentu orang yang bikin sesaji musyrik. Belum tentu. Kalau dia hanya melestarikan budaya. Wong budaya Jawa itu begitu, ya toh? Ada aja kan itu kalau selamatan itu dikasih apa itu? Pisang apa-apa itu loh ya, pisang terus bunga apa? Bunga telon ya. Bunga apa? Oh enggak tahu kamu, enggak pernah gendurenan ya, udah enggak ada kamu. Zaman Abidul masih kecil ada, ini sudah jarang ada. Ada itu, pisang. Ini Pak Mudine bilang begini, pisang menika minangka ngawerwi Dewi Nawang Wulan nggih, Dewi Fatimah Zahra Al-Batul. Yang gitu. Nginawuri to, wasilah to, mengenang apa? Mengingat kebaikannya. Yang ngono lho. Disimbolkan dengan pisang. Jarene Sayyidah Fatimah itu senengane pisang. Apa? Pisang. Nah, makanya neng Arab, neng Saudi sampai sekarang itu banyak pisang. Bahkan ada yang mengatakan hal Muzahra itu apa? Pisang Fatimah Az-Zahra. Lo coba. Lo terus wong Jawa ngai pisang menika mboten pisang, gedang menika minangka ngawerwi itu mengingat mengenang Dewi Nawang Wulan nggih Dewi Fatimah Az-Zahra Al-Batul putri nipun Kanjeng Nabi junjungan kita ngoten lho ngono lho Jawa ngono. Lha apa dosa ngono kuwi? Ya tambah ganjaran to lek niate ngono, ya toh? Ya tambah ganjaran toh. Wong itu padha karo mengenang apa? Mengingat berwasilah kepada Fatimah. Makanya kalau Selasa kita kan wirid bin Nabiyil Ummi, ya biwasilati Nabi Induk, ya toh, wa Khadijah Ummi, garwanipun istrinya Khadijah Al-Kubra. Wal Batul lil Khatmi, ya puncak daripada Al-Batul, wanita Batul, Butulia siapa? Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Orang yang hidupnya hanya kepada Allah, Batul namanya, Tabatul ada laki-laki Tabatul ada. Nggak mau nikah ya karena takut ngeriwui ibadah jarene, nggak mau kerja ya, nggak mau turu tok isine uripe utawa menikmati kerja. Lah ini bertentangan dengan Islam, nggak boleh begini. Tabatul itu biasanya budaya orang-orang rahib, kaum rahib. Rahib itu para pendeta pokoknya di Mesir dan sebagainya, itu hidupnya ditanggung oleh jamaah mereka. Jadi hidupnya hanya untuk Tuhan, maka makan dan nggak nikah dan lain sebagainya, makannya, kesehatannya, rumahnya, tinggalnya diurus oleh jemaat. Nah dalam Islam nggak boleh gitu itu. Dalam Islam kudu kerja ya toh. Abi ini kerja loh, ya toh. Bukan dapat dari para santri loh. Dapat ya kadang ya dapat, kadang ya enggak, tapi enggak mewajibkan kan, gitu. Abi ini kerja, ya. Kiai kudu kerja itu. Kiai enggak boleh duduk dia menunggu uluran tangan dari para jemaah, enggak boleh. Harus kerja. Lo kiai gayane enggak kerja itu kerja loh itu. Ya, kerja itu. Siapa Gusmat ya, kiaimu yang dari Gunung Legi, almarhum Gusmat itu pengusaha manggo. Dia pernah cerita saya pada tahun berapa itu, tahun 2000 berapa beliau Gusmat kan dipijit sama orang itu. Pas dipijit gitu, saya datang ke kamarnya, aku ikut mijet. Iki kok pijetannya nggak podo gitu. Punya tukang pijat sendiri, saya ikut mijetin. Terus terus kenal dengan saya baik, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Nah, beliau itu punya ini perusahaan Manggo Ar-Rifai. Asir Manggo Ar-Rifai yang itu diekspor ke Jepang. Nggak tahu di mana, masih dalam apa gimana. Punya usaha ini, usaha bisnis, gak ketok ngono loh, tapi punya makanya pondoknya gede. Pesantrennya besar, ya. Ar-Rifai kan besar itu. Nah, yang pengusaha, kiai itu kerja, ya ini ya kerja. Apa kerjanya? Banyak, ya banyak enggak. Yes, pokoknya paling tidak pegawai negeri ya ini ya paling tidak minim. Tapi berapa sih pendapatan pegawai negeri? Kan hanya segitu. Gajinya hanya berapa ya? 10 juta ya satu bulan. 1 bulan ya.
Jadi kan yang cukup untuk apa? Mana bisa beli rumah 1 M lebih kalau nggak kerja ya toh. Ya kerja, ngaji ya ngaji, kerja ya kerja. Gitu. Ya baik. Jadi kalau perbuatanmu itu kau niati ingin menyakiti orang lain, maka perbuatanmu adalah musyrik dan kamu adalah musyrik. Walaupun kamu di dalam masjid. Ini tasawuf loh ya. Tasawuf itu beda dengan yang lain. Walaupun kamu di dalam masjid, nek kamu berbuat untuk menyakiti orang lain, maka perbuatanmu musyrik dan kamu menjadi musyrik. Di masjid sekalipun loh. Nek salaman kamu cek loro atine wae. Lah perbuatanmu kuwi perbuatan musyrik dan kamu menjadi musyrik. Kenapa? Karena ada kesengajaan untuk menyakiti orang. Kalau orang itu kau sakiti, orang itu kan susah. Kalau orang itu susah, nggak bersama Allah. Kalau nggak bersama Allah, berarti nggak tauhid. Makanya Nabi kita pesan agak gimana gitu sama Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ya la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kono sedih ngono. Lek sedih ditinggal Gusti Allah. Kalau kamu senang bahagia bersama Allah. Jadi kaji tasawuf memang beda. Tapi kan enak dilakoni. Enak apa ora? Enak. Mek wong kalau mendengar, wah tasawuf berat kuwi lho. Justru tasawuf itu enteng mergo enggak ngurus wong, ngurus awake dhewe. Berat apa ta ngurus uang itu berat lho. Ya ngurus uang ya iya, tapi ngurus awake dhewe dhisik. Nek sok urus orang lain itu wong sing mbok urus lho ora seneng. Hei, kon hati-hati lho ya iso musyrik lho ya ngono kuwi. Kuwi ngurus uang ning nyakiti apa ora kuwi? Kon hati-hati lho ya, iso musyrik lho ya. Jadi kita sholat teman diawasi oleh orang musyrik itu. Iya enggak? Sholat diawasi. Hei, sampean sholat kok ngono? Lah, perbuatanmu kayak ngene iki lho lek menyakiti musyrik. Makane lek mengajak orang lain tuh la'udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itulah yang bisa melahirkan wa mau'izatil hasanah. Yang bisa melahirkan wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Saya kira begitu ya review yang 82 syuting di pemandian Ken Dedes kemarin ya. Barangkali hari ini ada bukan newcomer, ketua pondoknya sudah hadir. Ya, kamar new, bukan newcomer ya, tapi kamar new, baru datang maksudnya. Nah, mau ada yang bertanya enggak? Ya, ya mau seger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kesempatannya Abi. Izin bertanya terkait dengan dahulu Abi pernah mengatakan bahwa babi itu anjing itu tidak najis. Nah, itu bagaimana penjelasannya Abi? Sekian. Baik. Ya saya sering mengatakan anjing, babi, celeng itu enggak najis itu. Ya sering kan itu. Coba. Jadi lagi-lagi kajian kita ini kaji tasawuf. Najis itu apa sih? Najis itu adalah kotor secara banyak. Kotor. Lalu karena kotor mesti dihilangkan kotoran itu. Lalu ada namanya kaifiyatut tadhir. Bagaimana kaifiyatut toharoh. Bagaimana mensucikannya kan itu kan? Bukan membersihkan loh ya. Mensucikan. Bukan membersihkan loh. Mensucikan. Mensucikan dengan membersihkan beda. Kalau membersihkan bisa jadi pakai sabun. Wudu itu membersihkan apa mensucikan? Mensucikan. Berarti lebih pada zatnya. Sekalipun secara zahir juga bisa membersihkan. Tapi inti wudu itu membersihkan. Mensucikan. Makanya wudu itu dia do artinya mencahayakan. Yang dicahayakan apanya? Nur. Nur apa? Ilmumu, imanmu, nikmatmu yang di dalam itu agar keluar cahayanya. Dia sudah bercahaya tapi kau hilang, kau tutupi dengan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar ya loh. Zulum itu loh, kegelap-gelap itu. Maka harus kau sucikan dosa-dosa itu. Maka wudu itu hakikatnya mensucikan, bukan membersihkan. Sekalipun wudu itu juga bisa membersihkan wajah, membersihkan tangan. Nah kalau
wudu itu dimaksudkan untuk membersihkan, kenapa kalau nggak ada air kok boleh tayamum? Dan tayamum pakai debu. Bukankah debu itu nggak bikin bersih malah kotor? Iya nggak? Nah, maka bukan zahirnya tapi lebih kepada batinnya. Artinya apa? Orang Syaf'i atau orang tasawuf itu jangan terjebak pada zahir. Zahirnya diuapi, ning ojo terjebak di situ. Gitu ya. Gawe masjid sing nguapi tapi ojo gawe bertengkar. Masjidnya uapi tapi ganggu hatimu. Lah enggak oleh iku. Dadi sing zahir yang zahir diuapi supaya batine enggak terganggu. Ngono lho asline niku. Kenapa sampeyan niku kudu muacak, kudu ya apa wong wedok takdir kan kudu macak? Supaya kamu enggak merasa rendah diri. Karena merasa rendah diri itu musyrik. Merasa rendah diri dari orang itu musyrik lho, Nduk. Duh, aku kok musyrik iku. Padha wae wong iki. Nah, supaya merasa podo ya apa ya artinya di hadapan Allah kecuali takwanya ya kowe ya zahire didandani to ojo kere-kere nemen ojo susah-susah nemen bisa to ora kudu sugih kaya rale ya enggak harus ya tapi bagaimana kamu itu enggak merasa enggak bermental kere apa enggak bermental miskin masih enggak ndek mobil gayane ya apa ngono lho ya biasa aja lah terus ya paling ora ojo tok brok lah bahasa Surabaya ini. Ojo tok brok lho wong iku. Enggak ngopeni awake lho. Enggak ngopeni awake itu bisa menyebabkan kamu musyrik. Kenapa? Kamu enggak pede. Enggak pede iku musyrik lho, Nduk. Nah, hati-hati ya ini. Nah, makanya syariat diapii ning ojo terjebak di situ. Batine intine iku. Apa kok gawe benges, apa kok gawe skincare enggak Viva kentalan. Ya ben pede lak karo kancane. Ya enggak? Paham enggak to iki? Kenapa kok kudu milih baju sing rapi, sing setelikanan, sing apik? Ya apalah, enggak kudu larang loh, enggak kudu larang, tapi ditata. Ben aja merasa. Ya apalah cek rada, cek syukure metu ngono lho. Cek enggak merasa aduh aku wong iki kalah. Aja ngono. Ben bahasane rada padha wae. Ning tetep ana unggah-ungguh dalam tatanan syariah sing enom kudu menghargai sing tua ya toh sing ora pate alim kudu menghormati sing alim ning ati kudu ditata paham gak ini nah najis itu apa sih najis itu kotor nah berarti bukan kotor nah sekalipun yang syariah itu juga bisa najis misalnya telek ya toh telek kan kotor ya, nah, dibersihkan. Kenapa? Karena najis. Jadi najis itu zat, dalamnya kotor, kadur artinya. Apa kadurot. Nah. Jadi najis itu lebih pada zat. Lah kotor zahir apa bahasa Arab? Kaduro. Kadurot ya, kadar. Bukan kodar loh ya. Kaf, dal, ro, kadar. Apa? Kadar, kadar kotor, keruh, air kadar, alma al-kadir, air kotor keruh, nggak jelas tuh. Tapi najis itu lebih pada dalam. Coba dicek dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 28. Udah ketemu? At-Taubah itu surat ke-9 ayatnya 28. Di awal surat itu udah ketemu? Coba dilihat ya, dilihat. Saya baca. Udah? Ya ayyuhalladzina amanu. Betul ya? Innamal musyrikuna najasun. Betul enggak? Nah, itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal musyrikuna najasun. Wis kok kene ae. Fala yaqud dan seterusnya ya. Intinya di sini, orang-orang yang beriman dan wusul sampai kepada Allah, ini isim mausul ya, alladzina isim mausul ya. Orang-orang yang menggunakan imannya, yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, dia wusul kepada Allah. Itu terjemahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang menggunakan imannya, dia akan sidik, akan amanah, akan tabligh, akan fatonah, maka dia akan wusul kepada Allah sampai kepada Allah di antar Rasulullah ini ya.
orang yang begitu itu akan sadar diri bahwa kemusyrikan itu kotor jiwa. Innamal musyrikuna najasun. Perilaku orang-orang musyrik siapa? Ya dirimu. Yang sadar bahwa musyrik itu kotor siapa? Lek kamu sudah usul kepada Allah. Bagaimana usul kepada Allah? Lek kamu sidik, amanah, tabligh, fatona, alias kamu sudah mengikuti imanmu. Kalau kamu mengikuti imanmu yang di dalam dadamu, kamu sidik, kamu amanah, kamu tabligh, kamu fatona, sampai kepada Allah sadar diri bahwa perbuatan musyrik itu kotor. Apa perbuatan musyrik itu? Bila mana perlakuanmu itu ada niatan ingin menyakiti orang lain. Itu perbuatanmu disebut dengan musyrik, sadar diri. Makanya dikai pengumuman Gusti Allah, kamu yang sudah sampai kepadaku, kan wis ngerti kan? Ya wis sadar lah aku pangeranmu. Sadar toh? Kon wis sadar lek Muhammad kuwi sing ngenterno sampean nang aku, rasulku, ya. Wis sadar toh? Saiki tak kandhani musyrik iku kotor. Apa? Perbuatan sing mbok sertai dengan niat ingin menyakiti orang lain. Iku perbuatanmu musyrik. Makane masih sampean nendang apa? Sesajen. Ya. Sing gawe sesajen durung mesti musyrik. Nendangmu lek mbok niati menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti orang-orang yang biasa membuat sesaji, tidak hanya dia saja, wong-wong sing biasa gawe sesaji kuwi dadi lara, maka perbuatanmu adalah musyrik. Karena perbuatan musyrik, maka kamu disebut dengan orang musyrik. Gitu loh. Maka ada zat, af'al, sifat dan nama. Perbuatan musyrik melahirkan sifat kemusyrikan, sifat melahirkan nama atau sebutan. Kan ada lagi viral tuh orang yang apa? Ini yang membuat murka Allah lah. Tambah iki, apalagi mengatakan bahwa meyakini bahwa hanya hal sepele semacam ini Allah murka. Allah itu bukan maha murka. Allah itu maha kasih, maha sayang. Loh kok gunung meletus? Loh wis bahaya. Gunung itu dicipta oleh Allah untuk meletus. Ada yang meletus, ada yang enggak. Siapa sih enggak? Allah. Lah supaya kamu cerdas mensikapi sebagai mukmin bagaimana menyelamatkan diri, membuat aturan dan lain sebagainya, dan semua ada manfaatnya. Apa itu? Pasir. Ayo. Lek gak ono iku, wong pasir Lumajang itu pasir nomor 1 sak dunia. Ya enggak? Itu harganya mahal. Gara-gara itu orang Lumajang iso kaya raya. Tapi ada juga yang kena musibah, enggak enak ya dan lain sebagainya. Ya apa caranya diatur? Tetap baik apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Ojo diamuk Gunung Semeru. Apane Allah dianggap, Gusti Allah kamu jangan murka loh. Gusti Allah kok murkai gimana? Gusti Allah itu Maha Pengampun. Gusti Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Enggak ada murka Allah itu. Orang tasawuf begitu. Kalau kamu kena azab karena perbuatanmu sendiri, bukan karena murka Allah. Siapa yang mengazab dirimu itu? Ya karena perbuatanmu itu. Apa misalnya? Ya kalau kamu apalah gitu, loro-loro dhewe kesel-kesel dhewe. Orang kok isine iri tok, curiga tok orang lain, akhirnya susah toh. Susah, jauh dari Allah, enggak gembira, terus kena apa? Misalnya kena mikir ae terus kena jantung gitu. Terus opo kena darah tinggi, jadi loro darah tinggi, jantung, impoten iku ya mergo bukan orang lain karena awake dhewe. Wong lek nesu, aku pernah baca buku ya, pernah saya sampaikan tuh. Madza ta'rif an-nisa'u 'anir rijal. Wa madza ya'rifu rijal wa madza ya'rifu rajulu 'anin nisa. Ada bukunya itu. Saya pernah baca buku itu. Bahkan punya, saya beli di Loaan di Khonkholi di Mesir. Jalan-jalan itu ada. Di sana itu buku kecil-kecil tuh apik gitu loh. Jadi tradisi menulis orang sana itu luar biasa. Terus percetakan tuh begitu mudahnya. Percetakan kecil itu banyak. Jadi orang-orang di sana itu kalau sudah sekolah itu nulis. Produknya tulisan, artikel kecil, bagus-bagus. Ini buku psikologi ini. Di situ dijelaskan oleh pengarang buku ini. Ini dulu pernah saya kaji di Ma'had Ali.
Habis itu bukunya hilang, tak kasihkan siapa itu. Tapi sudah difotokopi, pasti ada yang punya. Jadi manusia, mohon maaf, ini bicara untuk manusia dewasa, orang dewasa, untuk bapak-bapak. Kenapa laki-laki pada impotensi? Ya, kamu nggak masuk ini apa impoten, nggak ngerti, tapi ngerti ya, suaminya nanti. Nah, wong lanang itu diibaratkan punya zukuroh itu apa? Zukuriyah itu apa? Zikir, zakar, zukuriyah. Zikir itu apa? Ingat, zakar, mengingat, zakara yadkuru. Bendanya itu zukur lah dan lain sebagainya. Zukuriyah terus apa kejantanan bahasanya ya, rujuliyah itu. Kan rojul juga kan rujuliyah. Kejantanan laki-laki itu 41. Dan itu akan berkurang satu persatu ketika orang itu marah. Ghadab yang tak terkendali. Maka kalau kamu, suamimu nanti marah atau suamimu loyo dan lain sebagainya, atau loyo apa ya, perlu datang ke maerot apa-apa gitu ya. Itu dipastikan dia sudah marah yang di luar kontrol lebih dari 41 kali. Kalau marah sekali itu akan menimbulkan, saya baca buku itu bagus. Buku itu nggak tahu ya. Dasarnya ini apa loh. Kalau orang marah 2 kali rentan kena migrain. Nah coba, ya toh. Marah 3 kali rentan kena marah yang di luar kontrol. Marah poli loh. Kena marah ini sampai pada jantung jadi 41. Nah, puncaknya kalau sudah lebih dari 41 kali dipastikan impoten. Dengan kata lain 41 ini kan jos-josnya ya wong lanang ya. Ngelek marah sekali karek 40, 2 kali. Nah, ini tombolnya apa? Solusinya apa? Solusinya disuruh guyang-guyu dewe. Coba. Seluruh penyakit itu disuruh menyelesaikannya diawali dari diri sebelum ke dokter, guyu. Lek gak iso guyu, guyok-guyokno. Kayak wong gendeng ngono lho. Ya apa lah carane? Itu bisa meregangkan saraf. Solusinya begitu. Syukur kalau kamu bisa mengetawain dirimu sendiri. Itu tanda-tanda kamu sehat. Tanda bahwa jiwamu, jantungmu, organ dalammu sehat. Kalau kamu sudah bisa mentertawakan dirimu sendiri. Apa ya? Aku kok lucu ya? Apa bola pokoknya moro-moro ning jeding ora ana kancane guyu dhewe lagi. Nah, kuwi tanda sehat. Ora usah kuwatir wong iku gendeng bene, ora usah ngurus orang ngono lho, ora usah ngurus orang. Maknane apa? Dadi wong aja ngalim-ngalim. Maksudnya ngerti gak? Dalam tanda kutip. Aja ngalim-ngalim suwe-suwe stroke ngono. Lek kengalimen, guyu wae ngono. Guyu wae. Ya terus yang penting ikhlas, bahagia. Kalau bahagia, Allah bersama kita. Kalau bersedih, Allah tinggalkan kita. Coba, sampai luar biasa. Aku sering mencontohkan kan. Semua kembali kepada diri. Kamu mampu nggak mengendalikan dirimu itu? Kamu qadir apa ora? Makanya qadiri apa? Qadir terhadap mengendalikan nafsumu. Amarahmu kamu kendalikan. Lawamahmu kamu pimpin yang baik supaya mulhama. Caranya gimana? Ya ke diri, ke dalam diri supaya qadiri ya enggak. Lho, wong kan muni qadir lah angel lah. Pak Qadir kamu ya. Jadi ke diri. Tapi lek qadir kan maknanya menguasai. Tapi lek ke diri kan ke dalam diri. Luar biasa loh nama ke diri itu. Ke diri ke dalam diri ben qadiri ngono lho. Paham enggak ini? Caranya gimana? Ya nganjuk. Nganjuk apa? Anjuin tentang puasa. Puasa itu apa? Mengendalikan perut. Perut itu apa? Nafsu. Nafsumu kamu kendalikan. Aplikasinya seperti apa? Ponorogo. Fana ragawi. Apa maknanya? Kamu jangan terjebak pada materialistik. Syariah itu penting, ditoto sing apik, masjidnya dibangun sing apik, bajune sing apik, ning jangan terjebak di situ. Ojo enggak gawe klambi. Apalagi pakai baju compang-camping, kok enggak pede? Enggak pede iki garai rusak hati, ya enggak? Dibangun sing apik, tuku mobil lek sing penak. Sing apik tuku sepatu lek duwe dhuwit lho ya, lek duwe dhuwit. Ora kudu larang, sing penting ku ya apa ngono lho. Wis pokoke tatan. Zahire ditata sing apik, tapi jangan terjebak di situ alias ponorogo. Fana
ragawi, enggak terjebak oleh materi. Fana itu hilang, raga itu fisik. Ojo terjebak pada fisik. Neng fisik ojo mbak enggak openi lah awak. Soale nyawa ki manggone ning raga. Lek ragangane remek, nyawane ora kerasan. Jiwane tidak tentram. Fono raga. Aplikasinya seperti apa? Trenggalek. Apa trenggalek itu? Tarku kolkin. Tinggalkan sumpek. Ojo sumpek. Lek sumpek, ora oleh sumpek. Ya apa? Kowe pernah enggak sumpek? Lah apa kok sumpek? Sing sumpek ya apa? Sing sumpek ya apa? Yang sumpek ati kan? Salah sapa? Salahmu dhewe. Salahmu mbok izini ati sumpek. Coba bukan. Ti ati aja sumpek. Ngono lho wis. Masih wong-wong nyumpeki bene ngono. Ati aja susah. Masih wong nyusahkan biarin. Enggak susah-susah dhewe. Tapi enggak peduli orang menyusahkan enggak tak pikir. Tapi aku etok-etok ya susah. Etok-etoke. Padahal ya kapok. Ora pengaruh blas. Orang kan koyo apa ya? Koyo menyepit apa istilah itu? Kapok. Aku seneng kok. Saya tidak mengizinkan siapapun hatiku untuk sakit. Tapi silahkan orang menyakiti aku, tapi hatiku enggak akan tak izini untuk sakit. Omong ngono hatimu itu tulis gede. Hati, Novida ngomong misalnya. Hati Novida. Yo, Mbak apa? Kon tak omongi ya ojo gelem digawe sedih. Siap. Ngono, siap ngono. Gitu. Lah, kalau sudah tarku kolkin, meninggalkan kesumpekan alias tidak sumpek, maka akan datang nasrun azim, tulung agung, pertolongan dari Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah, ya toh, tentara Tartar yang saat itu sudah menguasai 3/4 dunia, kembali di negerinya Tartar tanpa perlawanan. Bali Tar kembali ke negerinya di Tartar. Lho itu iki tenan lho iki. Ana kitabe ya iki. Enggak ono, iki cerita, tapi jarine kok cocok ngono. Ojo ribet lah urip. Lek cocok pakai, enggak cocok ya wis ngono lho wis. Dadi urip iki golek sing cocok cung penak. Cocok apa ora enggak? Cocok lakoni enggak ya wis ngono golek sing cocok maneh. Makane golek sing akeh ben ana sing dicocoki. Golek sing akeh sing cocok. Kan ana cocok, iki cocok, cuwocok, cocok, cuwocok, cuwocok. Lah, aja mek cocok tok. Iki cocok iki. Iki cocok. Iki cocok. Iki cuwocok. Lek ngono wis gak ana elek. Apa gak ana ning gak dibahas. Lek wis cuwocok tok iki masih entute mambu iki dadi cuwocok ae. Entute mambu apa? Sate ngono. Wong entut kok mambu sate, habis makan sate ngentut gak enak ngono lho. Wis kadung cuwocok entute iki bau apa? Aroma apa? Bulgari. Wong jenenge wis cocok, tapi lek mek cocok mambu entut. Nah, tandane apa? Kalau pacarmu sudah berani ngentut di wajahmu, berarti pacarmu itu sudah yakin bahwa kamu lah. Nah, bener-bener cinta. Tapi lek cek jogo-jogo durung gitu. Tondone. Makane golek di apa? Lek masih takut ketahuan jeleknya, iki durung. Orang itu kalau sudah cocok, ora wedi, aku wis ngene iki, elekku ya ngene, elek karepmu ora karepmu. Loh, orang kalau sudah cocok, ibaratnya pasangan loh ya. Ya rumangsamu sing apa gak ono eleke, ya ono tapi ya apik ae ngene lho. Wong silite ya mambu, ya padha ae to. Entute ya mambu, tapi kadung cocok ya enak ae ngono. Apa darah haidnya itu enggak mambu, ya basi gak enak, tapi kadung cocok diumbah. Nikmat ngono lho. Tambah nantang. Apa kadung cocok masih mari bayi dari ungkul-ungkul, enak ae. Tambah. Lho, kadung cocok. Ya apa jane ya cocoknya hatimu ngono. Lek kon langsung cocok ya gak iso. Pertama ya mek cocok. Lek kon tak cocokna soalnya kadung cocok ben cocok. Wah, ya apa lah carane? Cocok ya apa to? Bahasa apa to cocok itu? Ya pokoknya cocok iku ya cocok ngono. Lah, tasawuf itu cocok-cocokan, ora bener-beneran. Nek bener-beneran iku cek fikih. Apa fikih? Fikih apa? Hukum-hukum lah kon haram,
kon lek tasawuf enggak ngono ya haram iki ya tapi golek sing pase piye ngene ya. Ora mek gur pas tapi puas, apa? Puas. Tapi puas. Pas Pas dan dan puas. Pas kan? Iki jan kayak baju dipakai atau akik ya. Oh iki ngene. Wah, pas dan puas ya. Lek puas itu nang jero, lek pas itu yang jaba. Pas nang kene, puas nang rene, ya toh. Lek rasa di sini tapi lek rasane rasa di sini. Sering saya contohkan itu ayam curian dengan ayam halal rasanya rasa sama kan di lidah, podo gurih asal digoreng pakai minyak, enggak digoreng pakai air comberan ya. Podo gurih, tapi di sini beda. Kalau ayam halal itu menenteramkan, kalau ayam tidak halal itu bikin gundah gulana. Lah, kalau sudah kamu tarkukol kan enggak sumpek, pertolongan Allah datang. Kalau pertolongan Allah datang, sudah enggak ada problem. Wong tentara Tartar itu sudah menguasai 3/4 dunia saat itu ya toh. Pergi atau kembali di negerinya Tartar. Kenapa? Karena tentara Tartar pakai baju besi, ya toh, tameng besi, datang di pantai utara. Sedangkan orang Jawa memakai cawet. Maka cawet itu bahasa Arabnya tuban. Iya bahasa Arab itu tuban itu bahasa Arab. Artinya celana dalam loh, sudah pergi, balik iki. Lah iki perangin yang pantai kok, lah kono pakai cawet tok, lah kita pakai baju besi lek kelelep kabeh iki ya. Udah tarik lah. Nah, akhirnya menang tanpa ngasor lagi. Saking kenapa? Dapat pertolongan Allah. Kenapa kok tanpa ngasor lagi? Loh, Tartar ki ya nek Gusti Allah loh. Ya enggak? Tentara Tartar yang menjajah negeri-negeri itu juga bikinan Allah loh. Makanya lek ya apa carane lek dapat pertolongan Allah itu menangnya tanpa ngasorake. Mereka kita memperoleh kemenangan, mereka tidak merasa dikalahkan. Ya mesti ae kowe menang wong aku mundur ya kan gitu kan. Ya padha karo ngono lho, padha karo menang DO itu ya. WO kok DO. WO. Ya. Walkout ane enggak teko lho. Menang memperoleh kemenangan dapat juara wis rukun-rukunan dum-duman duwe. Enggak bonyok ngono lho. Nah kalau udah begitu, nah kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah, situasi nggak ada peperangan, maka berikutnya adalah malang kusis wara, malak angkuca is wara. Barulah kita bisa menegakkan pendidikan. Ya toh, lek kalau perang baru apa itu malang kusis wara itu? Malak itu bencana, angkuca itu aku kalahkan, siswara itu dengan pendidikan. Tidak akan terjadi bencana kalau nilai-nilai pendidikan masih masih dijunjung tinggi. Siapapun yang masih pejabat siapapun selama masih menjunjung nilai-nilai pendidikan, maka tidak akan terjadi bencana. Kalaupun ada musibah akan menjadi rahmah. Maka Malang ini kota pendidikan. Malang ini seluruh agama ada loh. Seluruh suku di Malang ini ada. Tapi hidupnya tentram. Kenapa? Karena pendidikan. Ya enggak? Di Malang ini begitu enaknya ngaji enak, diskusi enak. Nah, kalau sudah Malang angkuca iswara. Dulu mau ada ide Malang mau diganti Malang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu tambah angel mun ini, ya toh. Kuwi lek wong Arab toh. Ya sing Malang kusis swara iku lho wis. Malak angkuca Malak itu bencana. Angkuca aku singkirkan. Ya toh, siswara dengan kekuatan pendidikan alias selama kita masih menjunjung nilai-nilai pendidikan yaitu al-akhlak, al-karimah, moralitas, karakter dan lain sebagainya, menghargai, menghormati perbedaan, tidak ada problem, silahkan asal tidak mengganggu orang, gitu. Jangan mengganggu orang. Ibadah monggo, tapi ojo mengganggu orang. Maca Quran silahkan, ojo mengganggu orang. Wirdul Latif monggo, asal tidak ganggu orang. Bagaimana wirdul latif ganggu orang itu? Lek macamu gawe corong gede, mari subuh, wong padha ngaji, ya to mbok parake nyandi ngono. Mas yo bacaan kuwi bener ganggu orang. Iki sing gare bencana. Sing gare bencana ngene iki. Kenapa? Nilai pendidikan tidak dijunjung tinggi. Apa? Tidak menghargai, menghormati, menjaga orang lain. Alias menanamkan kemusyrikan.
Nah, jadi itu kembali pada diri. Kamu mau wiritan pakai Quran sampai jebol kupingmu sampai anu ya, silahkan asal nggak ganggu orang di kamar. Oh, silahkan. Tapi lah gawe corong par. Ngono. Lho iki lek jenenge ganggu ta. Lho sing tak waca itu Quran lho, Mas, ya Quran. Nah, ojo ganggu orang alis, bikinlah ketentraman. Hidup seperti di Madinah. Apa Madinah itu? Saling menghormati, saling menghargai dengan latar belakang suku, agama, bahasa yang berbeda-beda. Adat istiadat yang tidak sama. Tapi hidup dalam saling menghormati. Disebut dengan Madin. Karena terjadi namanya Madinah. Apa yang membedakan dengan pengikut Nabi? Al-Munawwarahnya. Kalau kita menghormati orang lain, kalau kita menghargai orang lain karena mengikut dan diperintah oleh Kanjeng Nabi, maka kehidupan kita itu adalah munawwarah, disinari oleh ajaran Islam. Begitu ya. Syirik ya, itu jadi syirik itu, musyrik itu intinya di hati. Kalau perbuatanmu kotor, maka wudumu jangan hanya air, tapi bagaimana pikiran-pikiran kotormu ketika kamu membasuh wajahmu seperti apa, metotot apa ya apa nang orang lain. Buatlah wajahmu wajah yang berseri-seri. Matamu ojo kayak marahi orang lain. Kok matamu sih? Apa bahasa? Your eyes itu bahasa Arab. Your eyes. Ainuk. Tapi lihat jadi matamu kan elek ya. Bahasa Indonesia matamu ya. Mata kamu ya lebih halus ya. Matamu kan mata kamu ojo kayak mendelik orang. Hidungmu, nah, telingamu dan mulutmu itu wudu, ya toh. Tanganmu, kakimu, pikiranmu, ya, kepala toh. Sebagian saja pikiranmu kayak mikir sing positif. Apa enggak ana negatif, ana ning aja. Ngono lho. Ana dikendalikan. Apa enggak iso lah ilang enggak iso. Bukan hilang, ana ning diarahkan. Nah, asale mikir negatif positifkan. Apa mikir negatif? Tak tempiling, tak gawe bantu. Ngono. Kuwi ora tak kae dhuwit, ganti wae. Ngono pikiran kan itu. Nah, kakimu jangan hanya dibasuh, tapi juga disucikan. Dari apa? Ya ngono lah kaki. Untuk menolong orang lain, lari-lari sana, lari sini. Saya kira begitu ya. Seperti Vita ini, kakinya apa Vita? Sepeda motor kan? Sepeda motor itu kaki. Podho gawe kono, padahal sing duwe Vita, ya toh. Lah Vita sudah membuat ini kakinya tersucikan. Wudu hakiki kuwi. Wudu hakikinya Vita tidak sekedar air membasuh kaki, tapi juga motornya dipakai Putri, dipakai Abi. Abi pakai enggak beli bensin. Ya. Nah itu sudah, itu namanya. Itulah wudu kaki. Nah, coba nggak ada motor kemarin ya nggak tuntas ya. Karena ada motor bisa ziarah kubur, biasa sana, bisa sini. Mobil kurang anu. Tapi habis sekarang jadi bisa naik motor gara-gara ada motor Evita. Ya. Tapi kalau motoran ini nggak iso kenceng gitu. Nggak iso banter gitu. Jadi suwe malahan. Tapi kalau mobil berani. Kalau jalan kaki saya malah kuat. Saya kira gitu ya. Untuk pertemuan pertama ini, sebelum kita berdoa sebelum kita nyanyi nanti ya Badrotin aja, ya Badrotin. Terus itu selesai. Nah, kita berdoa dulu. Mari kakinya duduknya tawaruk ya. Duduknya tawaruk. Longgarkan dadamu gini. Oh, gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma jinem jitu. Allahumma hammu hamku paham ilmu paham laku. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimya jos pleng jos pleng jos pleng. Ini hitung ya.
واحد اثنين ثلاثة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بترة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أولاك مقالي. طيب نختتم وننتهي دراسatنا اليوم بقراءة حمدلله الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.